Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama lagi dengan saya kembali ke mata pelajaran prakarya kelas 8 untuk semester ini yang terakhir, semester 1 yang terakhir. Yang kemarin kerajinan, sekarang kita ke pengolahan. Nah, pengolahannya apa? Yaitu pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Nah, sebelum ke materi, salam semuanya, semoga tetap semangat, sehat selalu. Selalu pakai masker ketika kalian keluar, hindari kerumunan, social distancing tetap terjaga, kemudian selalu cuci tangan ketika kalian masuk rumah, kemudian mau makan dan minum. Ya, itu tidak harus kalian lakukan. Kemudian janganlah kamu puas dengan nilai yang kalian kemarin dapatkan, ya. Yang sudah dapat nilai 100 mungkin pertahankan. Yang belum tingkatkan, ya. Jadi kalian tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Dan satu lagi pesan saya, jangan selalu sekarang itu game, ya. Selalu kontrol diri dengan permainan game atau dengan sosial media sehingga kalian meninggalkan, kemudian kalian lupa akan kewajiban-kewajiban kalian sebagai pelajar, sebagai anak. Selalu harus belajar, kemudian harus bantu orang tua, itu tetap, ya. Kita ke materi lagi, yaitu pengolahan pangan. Di sini ada peta materi. Ya, peta materi di mana nanti akan menggambarkan apa saja yang akan kita pelajari. Peta materi ini dan nanti akan ada pengertian apa sih serealia, kacang-kacangan serta umbi, kemudian jenis dan manfaatnya, jenis-jenis serealia itu seperti apa, kacang-kacangan jenisnya seperti apa, umbi itu seperti apa, kemudian manfaatnya masing-masing itu seperti apa, ada kandungannya apa saja, vitamin apa saja, kemudian digunakan untuk kesehatan, bisa untuk apa saja. Kemudian teknik pengolahannya caranya seperti apa? Ada teknik-tekniknya, ada teknik pengolahan. Oh, nanti dimasak dengan apa? Dengan merebus atau memanggang dan lain sebagainya. Nanti kita akan tahu berbagai macam teknik pengolahan makanan. Kemudian tahap pengolahan atau proses pengolahan. Ketika kita mengolah itu ada proses-prosesnya. Yang pertama yaitu perencanaan. Kita harus merencanakan dulu mau masak apa. Mau masak apa dengan bahan apa, kemudian makanan itu namanya apa, ya seperti itu. Itu adalah perencanaan. Kemudian pelaksanaan. Kita harus mempersiapkan alatnya. Alat yang kita gunakan apa? Kemudian proses pembuatannya seperti apa? Kemudian penyajian setelah kita pelaksanaan proses pembuatan otomatis kan sudah matang ya jadi makanan atau minuman, itu nanti penyajian dan pengemasan. Penyajiannya supaya menarik, pengemasannya juga supaya menarik dan menggugah selera yang melihatnya. Nah, kemudian evaluasi. Jadi evaluasi dari tahap perencanaan dan sampai penyajian tadi, evaluasinya apa? Mungkin ada kesulitan, atau rasanya terlalu manis, apa kurang manis. Nah, itu kan evaluasi. Jadi nanti ketika akan membuat lagi, kita karena sudah evaluasi jadinya harus harus bisa normal atau tidak ada kekurangannya. Ya. Dalam tahap-tahap proses pengolahan tadi, tetap untuk keselamatan kerja harus kita jaga dan harus kita pakai, ya. Kita harus jaga, harus kita pakai. Nah, kemudian ini tadi adalah peta materi. Kita menuju ke pengertiannya dulu, ya. Pengertian serealia, apa sih serealia itu? Serealia itu jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Nama lainnya yaitu Graminea yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati, ya. Serealia itu padi-padian atau rumput-rumputan. Ya, contohnya gambarnya seperti ini. Ya, ini gandum. Kalau ini adalah padi, itu adalah serealia. Sekarang sudah tahu ya serealia itu apa. Nah,
Biasanya kalian untuk bahan pengolahan untuk mengolah apa itu Pak? Padi. Oh, padi itu ada nasi diolah. Bisa nasi goreng, ya. Bisa arem-arem. Nah, seperti itu. Kalau gandum kan jadi tepung ya biasanya. Jadi tepung itu nanti banyak sekali bisa buat roti, lah seperti itu. Itu tadi serealia ya. Kemudian berikutnya yaitu pengertian kacang-kacangan. Kacang. Saya yakin kalian kacang-kacangan sudah tahu, sudah pernah makan kacang. Ada yang kacang kemasan, itu ada kacang yang bermerek apa itu burung garuda lah, seperti lain-lain, sukro dan lain sebagainya. Kemudian kacang-kacangan itu seperti apa? Seperti ini ya. Ada kacang kedelai, ada kacang hijau, ada kacang tanah. Kacang-kacangan itu adalah biji-biji yang berukuran lebih besar dibandingkan serealia. Jadi bulir-bulirnya lebih besar. Yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Jadi hewan ternak pun bisa mau untuk konsumsi makanan kacang, manusia apalagi juga. Ya, kacang-kacangan biasanya diolah jadi apa kacang-kacangan ya. Ada cuman sederhana kacang rebus juga bisa, kacang goreng juga bisa, kemudian roti kacang juga bisa, kemudian kacang hijau, kemudian kedelai, kedelai biasanya bisa dibuat kecap, tahu, tempe, kacang hijau roti juga bisa, kemudian bubur, lah seperti itu. Kacang-kacangan. Sudah tahu ya? Saya yakin sudah tahu. Oke, selanjutnya yaitu umbi. Umbi itu apa sih? Ada beberapa macam umbi juga. Umbi itu sebenarnya apa? Organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Biasanya organ yang pembengkakan itu terutama di akar atau batang atau modifikasi antara akar dan batang. Itu adalah umbi. Fungsinya biasanya kalau enak ini biasanya untuk umbi itu yang bisa digunakan di pengolahan karena sebagai sari makanannya ya. Organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Dan di sini ada ketela pohon, talas, kemudian ada kentang. Nah, ini nanti untuk ketela pohon, seumumnya kalian di sekitar kalian ada ketela pohon. Kalau nanti ada tugas untuk serealia umbi dan kacang-kacangan bisa kalian umbi ketela pohon. Ketela pohon biasanya digunakan untuk buat getuk. Nah, getuk bisa. Kemudian bisa buat apa itu lemet atau apa? Odading tapi ubi kayu. Bisa enggak ya? Coba saja. Nah, kemudian talas. Ceriping juga bisa dari talas, ceriping, kemudian kentang. Oke, kentang. Kentang dibuat french fries itu ya, bisa ya. Dibuat keripik kentang juga bisa. Diolah jadi arem-arem bukan apa itu yang digoreng, dikepel-kepel itu. Enak jadi lauk itu apa? Nah, apa coba? Ya, saya juga lupa. Sorry ya. Deh, tadi sudah pengertian-pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Di sini materi tidak akan saya kasih banyak-banyak, kasihan kalian nanti karena yang ngasih materi juga banyak. Ini cukup kali ini yaitu pengertian dulu untuk minggu depan yaitu akan apa? Jenis ya. Jenis dan manfaat dari serealia, kacang-kacangan serta umbi. Oke. Demikian dari saya. Pengertian pengenalan tentang serealia, umbi serta kacang-kacangan. Tetap jaga kesehatan, semangat. Google Form-nya, G-Form-nya silahkan diisi, selalu diisi, jangan sampai terlewat karena Bapak Ibu guru selalu mengecek Google Form yang ada di classroom yang di-share. Sekian dari saya, terima kasih. I miss you, I love you, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.